Jakarta ke Bandung itu ya, yang dengan jangka waktu yang ditempuh dengan jangka waktu yang cepat sekali. 这代表什么？这代表印尼要起来了。 Ini suatu pertanda bahwa Indonesia harus bangun, ya, harus semangat, jangan tetap seperti yang dulu, yang zaman tempo dulu, harus maju dengan adik-adik sumber daya manusia sekarang ini. Seperti adik-adik ini harus mulai semangat membangun negeri sendiri, ya. 刚好文学上的系也配合印尼政府在2065年到2030年要发展电动车的农业。 Ngerti kan bahasanya? Mulai dari tahun 2005 sampai nanti 2030 Indonesia ini akan mengembangkan teknologi dari因为今天来的同学当中女孩子比较多，女孩子可能觉得说啊，这个车辆工程的部分可能要学到很多的数学啊，这个我不行。那我们还有我们的姐妹校在台中的修平科大，还有招收观光系。 Ini Mr. Chang memberitahukan ada satu lagi universitas sebagai mitra dari Universitas Fleming tadi, ya. Universitas yang satu ini namanya Sioping, ya, tempatnya di daerah agak ke bawah, daerah Taichung. Ini ada beberapa jurusan yang sekiranya adik-adik ini menyukai, misalnya terus jurusannya sebutkan, tolong sebutkan. Oh, ini jurusannya pariwisata, perhotelan, travel, tour dan travel. Nah, karena di sini kita lihat kebanyakan siswanya cewek, ya, mbak-mbak adik-adik cewek, ya. Kebetulan mereka, kalian tuh sukanya yang jalan-jalan, traveling, pembukuan, administrasi, gitu ya. Kalau cowok itu biasanya yang sukanya yang kena oli-oli gitu ya, yang suka mesin, suka minyak. Tapi kalau bapak kan nggak suka ya, gitu yang kayak gitu. Ya, teknik mesin. Dan yang bapak itu administrasi, pembukuan, akunting, pariwisata, perhotelan. 我们的报告到这里。那如果说孩子们或是老师、小朋友还有什么问题，可以直接问。Pemberitahuan dari kami cukup di sini, cukup sampai di sini dulu. Ya, kita akan serahkan kepada Bapak Kepala. Tegak, tangannya taruh di atas tubuh Anda. Dan kalau Bapak bilang SMK, kamu bilang bisa. SMK Kabupaten luar biasa. Duduk siap, gerak. Duduk siap. SMK. SMK. Bisa. Berapa Pak? Sambil tepatkan tangan, kemudian kamu dorong Pak, itu menandakan semangat. Kalau bisa sekencang-kencangnya agar gedung ini bisa runtuh. Ya, menandakan kamu bersemangat. Masa kepala sekolahnya semangat hari ini juga datang, kamu siswanya yang ingin dididik menjadi orang yang hebat, malah loyo gitu loh. Ya, siap? Duduk siap, gerak. Jadi begini ya, kalau SMK bisa gitu. Satu ya, mulai. SMK. Itu saya bangga, saya kepala sekolah bangga punya kamu yang semangat. Kalau SMK bisa, nah, itu jelek ya. Saya datang jauh beberapa kali ke sini, jauh 2 jam loh. Tidak mementingkan anak Indramayu, yang mementingkan anak SMK Kabupaten Majalengka supaya lebih bagus, lebih baik. Masa kalah dengan orang-orang
Indramayu. Anak-anak Indramayu itu ke Jepang, ke Taiwan, berani. Anak Kadipaten itu harus berani. Kenapa? Kepala sekolah orang Indramayu, betul nggak? Saya datang ke sini pengen membangun Anda semua supaya lebih baik. Ya kan, mentalnya pertama. Kalau saya ngobrol dengan rekan-rekan HRD, karena Bapak ini dulu di BKK berteman dengan Pak Indra. Kalau saya ngobrol dengan orang HRD itu, kenapa pusat-pusat di Cikarang, di Bekasi, di Karawang lebih senang cari calon tenaga kerja itu orang Jawa, orang Pantura, orang Jawa Tengah, Jawa Timur itu lebih suka. Kenapa? Karena lebih bulat. Saya sempat tanya juga, kenapa sih orang Jawa Barat kurang begitu diminati? Katanya kalau orang Jawa Baratnya mentalnya kurang kuat, cengeng, katanya begitu. Masa, saya bilang, saya buktikan waktu itu saya masih di Indramayu. Anak-anak saya Pak coba orang Indramayu, saya bilang begitu. Alhamdulillah bisa diterima dan banyak berkembang di perusahaan-perusahaan baik di lokal maupun sampai ke luar negeri, Jepang, Malaysia, Taiwan, bahkan di Korea itu banyak orang-orang Indramayu. Nah sekarang bagaimana? Kita Jawa Barat nih, bukan bicaranya Indramayu, Kadipaten Majalengka, masa kita mentalnya lemah? Orang Jawa Barat itu terkenalnya juga kuat, ya kan? Orang Sunda juga kuat, jangan identik pusat pengen cari orang Jawa. Kita lihat kalau lebaran yang mudik itu, yang menikmati jalan tol, itu orang Jawa yang ada di Jakarta. Masa kita yang dekat dengan Jakarta kalah dengan mereka? Betul nggak? Betul nggak? Jangankan Cikarang, jangan Kerawang, ini Taiwan bro, betul nggak? Ini Taiwan, akan kita jelajahin. Itu saya dulu waktu masih muda sekolah bukan di kandang sendiri. Saya sekolahnya di mana? Di Surabaya saya sekolahnya. Orang Jawa Barat. Teman saya kuliah di Surabaya itu ada yang dari Majalengka, dari Bandung, semuanya juga orang-orang yang punya mental kuat. Jadi saya waktu itu berpikir kalau saya hidup di kandang saja di daerah sendiri, namanya jago kandang. Makanya saya merantau jauh ke Surabaya, kuliah di Surabaya, kuliah lagi di Malang, kerja pertama di Banyuwangi dekat Bali. Saya tidak punya siapa-siapa, cuma punya tekad dan mental yang kuat untuk merubah nasib saya menjadi lebih baik. Saya bukan dari orang kaya, saya orang biasa. Kalau saya tidak mau merubah diri saya, siapa yang berubah? Sesuai dengan keyakinan kita dalam Al-Quran, Allah tidak akan berubah kasih suatu kaum apabila kamu itu sendiri yang tidak mau berubah. Allah tidak akan berubah kamu kalau kamu tidak mau berubah. Tepuk tangan untuk kita. Jangan sombong. Bapak saya kaya, bapak saya banyak sawahnya. Sok, kamu tidak sekolah, kamu tidak belajar, kamu tidak bekerja. Kekayaan orang tua tidak hakiki, tidak kekal. Lihat saja beberapa tahun berikutnya akan jadi miskin karena tadi kemiskinan pengetahuan dan ilmu yang ada di kita. Setuju begitu? Itu saja untuk memotivasi adik-adik semua. Nanti silakan dilanjutkan oleh pihak Niming Institut Teknologi untuk pemaparan tentang perguruan tingginya, kemudian tentang apa saja kamu di sana, pemagangannya. Jangan takut ya, di sana juga bumi Allah. Dimanapun, waktu saya di Cina, di Hong Kong, tidak ada masalah. Toh yang penting ingat kita baik. Kalau kita lihat jelek, jangankan di negara orang, di negara sendiri saja sudah bermasalah. Betul begitu? Betul nggak? Oke, maka dilanjut. Ya, ini ini foto dari Universitas Shopee besar. Ini sampai ke belakang sana luas sekali. Ada seperti Alfamart, ada supermarket, ada tempat minum, kafe.
Kaisang dan Mr. Wan, salah satu kandidat di universitas tersebut. Selanjutnya, ini halaman Universitas Shopee. Next, ini adik-adik mahasiswa tahun yang lalu sebelum COVID melanda, ini sudah ada di Taiwan, di ruangan kelas di Universitas Taipei juga. Ini ada 100 lebih mahasiswa kita. Ini pada saat itu jurusannya bisnis dan tour travel. Jadi luas dia mau bekerja atau part-time di hotel, di restoran, di salon, itu juga termasuk bisnis ya. Salon juga terus bisnis, di restoran sushi banyak. Tidak usah khawatir kalau masalah part-time di sana ya. Next, ini perusahaan, ini pabrik tahu. Jadi mereka yang bekerja di pabrik tahu, ini salah satu mahasiswa kita di sana mengutamakan kebersihan dan higien. Oke, next. Ini pengalaman mahasiswa kita yang bekerja di salon kecantikan. Jadi dia itu di Indonesianya tidak punya dasar bisa memotong. Sampai sana dia ada servu itu seperti guru yang mengajari mulai dari awal sampai dia bisa memotong, membantu cuci keramas ya, cuci rambut apa semua, memotong dia sampai bisa. Next, ini depan Universitas Shopee, di depan pintu gerbangnya mau masuk. Ada tulisan Shopee-nya, Shopee University. Ini banyak jurusan ini ya, untuk mbak-mbak ya, jurusan bisnis, travel, tour, perhotelan ada semua. Ini waktu baru nyampe, jadi dia dengan pembekalan buat kalian. Ini teman-teman yang kerja di restoran, jadi di hotel itu ada restoran, jadi mereka ditaruh di bagian itu, bagian restorannya. Ini yang di salon juga. Ini contohnya, mereka bisa memotong rambut dengan begitu rapi dan ganteng. Ini mahasiswa kita itu yang motong. Ini dia pandai, dia punya gaji itu lain karena dia sebenarnya kalau part-time itu kan cuma nyuci rambut ya, hair dryer mereka, tapi ini dia bisa motong, jadi gajinya itu dia plus karena bisa motong. Ini yang bekerja di restoran sushi. Ini part-time bekerja di restoran sushi. Tahu sushi ya? Sushi, ya. Perusahaan Jepang punya. Jadi mereka ada cabang-cabang. Jadi mereka ditaruh ada yang di cabang-cabang di seluruh Taiwan, daerah Taipei. Lucu ya. Next, ini yang di perusahaan pabrik tahu tadi. Bisa memilih di sana, tapi jangan sebentar-bentar pindah, jangan sebentar-bentar milih. Oh, aku di sini nggak tahan. 1 bulan belum gajian udah keluar. Ya gimana kalian mau terima gaji? Betul nggak? Di sana itu terima gaji tanggal 5, tanggal 10. Kalau pertengahan bulan kalian pindah, otomatis gaji kalian tuh bisa diambil bulan depan tanggal 5. Sekarang keluar, dapat duit nggak? Besok mau makan loh, mau bayar kos loh. Jadi di mall di sini tuh bertahan, bersabar. Walaupun saya itu sudah nggak tahan, benar nggak tahan. Mandornya cerewet lah, teman sekerja saya cerewet lah, inilah bersabar sampai kalian terima gaji. Ya, oke? Nah ini di salon juga, yang tengah itu mahasiswa kita juga.
yang tengah itu. Jadi kalau sudah berbaur dengan staf di sana, ya, kerja di sana ya seperti itu. Jadi seperti orang sana. Ya, jadi ganteng itu. Oke, next. Ini yang bekerja di bagian housekeeping. Ya, bagian di hotel juga bagian housekeeping. Housekeeping, tahu housekeeping ya? Housekeeping itu ya bersih-bersih kamar mandi. Ya, jangan heran, jangan takut. Nanti sampai sana kalian dikasih pekerjaan hotel housekeeping. Wah, aku di rumah nggak pernah cuci kamar mandi loh. Jorok, bisa nggak mau? Ya, mana bisa? Namanya housekeeping. Satu orang biasanya mengerjakan 5 kamar gitu aja. 5 kamar dalam satu hari. Dikasih menit, dikasih jam, dikasih waktu. Si A, Mbak Tuti, kamu mengerjakan kamar ini dalam waktu sekian. Jadi harus cepat. Di sana nggak ada dalam waktu kerja, nggak ada main HP, ya nggak ada chattingan sama pacar, nggak ada. Pokoknya kalau kerja ya kerja. Jadi harus diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan, gitu, ya. Jangan kaget di sana nanti bersih-bersih kamar mandi nggak mau. Nah, setelah itu, setelah dibersihkan, ada mandornya datang ngecek kadang begini loh, kaca yang sudah dilap itu masih begini kan. Oh, si Mbak Tuti tadi ya, tolong dicek lagi kamarnya nomor sekian, tolong diulangi lagi. Kacanya belum bersih, ya terpaksa membersihkan kamar kaca sampai bersih, gitu. Ya, jangan kaget. Ini hanya gambaran. Oke, next. Ini yang di restoran tadi. Ini dalam hotel. Karena di sana itu ada semacam kalau pernikahan, ulang tahun itu ada undangan seperti ini. Jadi mereka mengerjakan hal-hal seperti ini. Oke. Nah, ini yang di Susi tadi. Di Susi ini mereka berbaur dengan staf yang ada di Taiwan, staf Susi. Jadi seperti mandor sama bosnya itu berbaur jadi satu. Mereka baik-baik semua kalau sudah kenal ya, jangan takut. Ini tadi yang di restoran. Ini pabrik aluminium. Satu partai ada yang mau kerja di pabrik aluminium. Di sini panas ya, tapi ya gaji ya sama aja. Cuma di sini ada juga amesnya, ada juga kasih makan. Nah, ini program yang akan dikerjakan di Institut Living tadi. Ini program. Nanti kalau tahun pertama sekolah bahasa setahun, tahun kedua di universitas, tahun ketiga keempat, itu part-time bebas di mana-mana. Tapi setelah tahun terakhir, kalian harus bekerja dan praktek di perusahaan motor listrik dan mobil listrik. Sekarang di Taiwan ini digencarkan motor listrik Gogoro, namanya Gogoro. Barangkali di Indonesia sudah ada ya Gogoro. Sudah mulai ya. Nah, ini mereka mas-mas yang suka mesin-mesin, next sama mobil listrik. Jadi prakteknya nanti tahun terakhir di motor listrik dan perusahaan mobil listrik ini di bengkel. Gitu. Ini perusahaan Honghai. Perusahaan ini bekerja sama dengan Universitas Peking yang kalian mau masukin ini. Iya. Honghai itu di Taiwan namanya itu. Jadi kalau di Indonesia Hyundai, ya. Jadi sebutan di negara mereka itu suka beda dengan di negara kita, ya. Intinya mau bakal nanti kalau memang udah lulus yang buka di Indonesia perusahaan ini.
Iya. Perusahaan ini, perusahaan mobil Nissan listrik yang akan diekspor ke seluruh dunia, Jerman, Jepang, Indonesia. Jadi yang dari Indonesia akan diambil dari kalian itu mahasiswa yang kuliah di Taiwan. Mahasiswa Indonesia itu dipersiapkan untuk bekerja di sini. Nanti kalau sudah lulus pulang kerja di negeri sendiri, di perusahaan Honghai yang kita tadi sudah sebutkan. Ada suara speaker. Oh, ya nggak apa-apa. Oh, ada. Ini listrik ini ya, ini dalam percobaan. Ada niat ya? Insya Allah. Mas Adi yang sudah di sana. Itu tadi juga mahasiswa dari Majalengka. Mereka dia sudah lulus S1 dan melanjutkan kerja di sana. Sekarang ini begitu dia lulus, dia bekerja itu gajinya sudah full per bulan 35.000 LT. Kisaran berapa rupiahnya? Kalau dirupiahkan sekitar 15-16 juta. Per bulan. Itu sudah full per bulan. Dia setiap mengirimkan uangnya, ini Pak Cang yang membantu mengirimkan. Duitnya buat apa? Membantu merenovasi rumah orang tuanya. Ya, dia sudah lulus full gaji seperti membantu orang tuanya. Tapi sebelum kalian lulus, kerja part time, bekerja di sana mendapatkan gaji, jangan dulu mengirimkan uang ke orang tuanya. Jangan dulu mengirimkan uang ke orang tua. Karena apa? Di sana kalian tuh masih butuh hidup, ya, butuh membayar kos, butuh membayar SPP. Jadi saya juga memohon kepada orang tua, jangan sekali-kali minta kiriman dulu, jangan sekali-kali minta HP ke anaknya, ya. Karena kalian itu di sana diciptakan untuk menjadi mahasiswa mandiri, ya, tanpa merepotkan orang tua. Hasil part time untuk bayar SPP, jangan sekali-kali merepotkan orang tua, ya.
mandiri, menjadi mahasiswa mandiri. Baru kalau ada sisa gaji dari part time, sisa gaji, sisa sudah bayar SPP, sudah kos-kosan, sudah untuk jalan-jalan, sudah pasar sudah. Ada sisa 2.000-3.000 NT, sekitar 1 juta setengah. Nggak apa-apa, dikirimkan ke adiknya buat beli hadiah ulang tahunnya atau apa, tidak apa-apa. Tapi kalau kurang dari itu jangan sekali-kali mengirimkan dulu ya. Baru kalau sudah lulus itu lain ya. Sudah lulus mau membantu orang tuanya bikin kamar mandinya bocor, disambat. Nah tolong dikirim, oke, kirim baru bisa ya. Itu menurut pengalaman yang sudah seperti itu. Oke, adik-adik ya. Nah, barangkali dari sini ada pertanyaan lah. Pertanyaan gimana di sana? Atau gimana biayanya? Gimana SPP-nya? Jangan takut, di sana itu ada summer vacation, liburan semester 1 bulan, 2 bulan. Itu gaji full juga 1 bulan 30.000, 40.000 itu baru bisa membayar SPP. Bisa lah, bisa ngatasi seperti yang sudah itu bisa. Ini. Oke adik-adik ya, mohon disaksikan. Ini program mahasiswa yang tahun ini 1+4, 1+4. Untuk tahun pertama, kalian itu sekolah bahasa Mandarin lulus tahun, ya. Jadi tidak usah sekolah di sini, sekolahnya di sana. Sekolah bahasa Mandarin, biayanya setahun 26.000. Iya. Yang tahun pertama itu kita kalau sekolah ke negara manapun itu harus ada TOEFL, benar kan? Ya, karena kita masuk ke negara itu kita belum bisa dengan bahasanya, makanya nanti kita masuk ke negara tersebut itu harus course, harus khusus. Ya, karena kalau untuk masuk ke satu universitas, ya kalau misalnya di luar negeri itu kita kalau untuk bahasa Inggris ada nilai TOEFL atau IELTS, kalau untuk bahasa Mandarin juga seperti itu. Tuh. Ya, jadi untuk 1 tahun pertama kalian belum kuliah, hanya belajar bahasa. Karena kebetulan saya 2 orang keponakannya sekolah di sana. Ya, jadi ada yang di Australia juga, itu mereka harus kalau di luar negeri seperti di luar negara China itu, kalau Eropa mereka dari sini sudah bisa ikut TOEFL atau IELTS, TOEFL-nya berapa bisa langsung masuk. Kalau di Mandarin mereka jadi nilai dari kursus di sini ini beda antara Mandarin yang ada di Indonesia itu cenderung base-nya China. Mandarin di sana Mandarin tradisional Taiwan. Jadi itu pengucapan katanya, letters hurufnya itu beda. Jadi untuk 1 tahun pertama itu khusus, tetapi masih bisa tetap magang. Paham? Nggak ngerti ya deh ya. Jadi tahun kedua kalian di sana itu bisa masuk universitas dengan nilai istilahnya kalau di bahasa Inggris TOEFL-nya. TOEFL-nya nilai tesnya memenuhi syarat bisa langsung masuk universitas. Ya. Ujian A2. Ya. A2. Udah ngerti ya. Jadi tahun pertama itu kursus. Ya. Biaya kursus yang di situ tadi kalau nggak salah sebesar 26.000 NT. Kalau uang Indonesia saat ini kurs itu 500. Jadi dikali 500 kurang lebih sebesar 13 juta setengah kalau nggak salah. Setahun. Dalam waktu 1 tahun. Bisa nggak? Kalian mikirnya, mana bisa? Itu Iya nggak? sangat Bisa. murah sekali dikarenakan saya yang waktu keponakan saya biaya course-nya aja kalau nggak salah cuma sekitar 60.000 NT. Karena ini beasiswa dari pemerintah, separuhnya dibantu oleh pemerintah
1 bulannya mau bayar 2.000 boleh, 3.000 boleh, 4.000 boleh, terserah. Ini kalau Ya. ini di depan langsung kita bayar untuk 6 bulan. Dan jadi dari 13 juta itu dibagi 6 bulan, jadi 6 bulan selama 6 bulan untuk biaya kursus sudah dibayarkan di depan. Nah, nanti kalian dari magang itu kalian simpan sendiri uang ininya, dananya, uangnya. Karena apa? Beasiswa atau apapun itu langsung masuk ke rekeningnya kalian, nggak ke rekening siapa-siapa, ke rekening orang tua juga nggak boleh. Paham ya? Jadi kalian pas datang ke sana untuk biaya kursus 6 bulan sudah harus dibayarkan oleh pihak kursus. Nanti bulan kedua kalian di sana setelah dapat ARC, namanya ID Taiwan, seperti kita di sini KTP Taiwan. Nah, itu kalian sudah bisa magang. Nah, magangnya itu seperti yang tadi udah diperlihatkan oleh Ibu Tri. Magangnya sesuai jurusan. Paham? Ya. Saya belum paham. Gini, kalau magang kalian mungkin orang tuanya mampu di sini, anak saya nggak mau magang, saya sanggup bayar kok dengan biaya segitu, ya monggo. Gitu. Boleh. Tidak magang boleh. Jadi nggak harus kalian magang. Ya, siapa tahu orang tuanya punya kemampuan. Tetapi untuk biaya siswanya tetap dikasihkan oleh pemerintah sana. Dikarenakan untuk beli buku, untuk biaya hidup kalian, ya kan tetap harus kalian yang sediakan. Paham? Ya. Nanti di gelar itu kalau ini ada uang buku ya tadi yang sudah ada. Uang buku 6.000. 6.000 itu untuk 1 tahun. Dicicil juga dari hasil kerja. Nah, ini mungkin nanti dikasih SPP 6.000. Terus asuransi 6.000. Asuransi 6.000. Asuransi kesehatan 6.000. nanti ini kita printkan ya, di share ke WA-nya. Jadi bisa tolong ya Pak. Jadi nanti kalian bisa tahu, bisa pelajari. Jadi ini kayaknya udah ngantuk ya. Udah lapar, udah ngantuk. Ya kita ulangin lagi ya lihatnya tadi. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Kadipaten? Semoga luar biasanya seperti suaranya tadi. Habis ini kita isoma. Untuk contoh pertama di bahasa dan lain-lain. Jadi yang ditanyakan berapa sih biaya keseluruhan yaitu total untuk sampai berangkat ke Taiwan itu? Oke, biaya keseluruhan akan dijelaskan oleh Dari Kakak Indra ini tentang biaya ya. Iya. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyain? 3 pertanyaan dan nanti sekalian dijawab. Pertanyaannya sama nggak? Pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama, oke, saya jelaskan mengenai biaya. Ya, tadi udah dijelaskan biaya khusus ya. Kurang besar, Bu? Kurang besar ya? Iya, kurang besar.
asuransi. Yang di belakang tentunya tidak kelihatan ya. Iya. Ini sementara Ibu Indra menulis, terus saya membaca gitu biar benar ya. Boleh ya? Ini biaya, mengenai biaya sekolah Taiwan. Yang pertama, kursus selama 1 tahun, sekolah bahasa setahun biayanya 26.000. RT 26.000 RT. Ini Indra lagi menuliskan total biaya kuliah ya, SPP-nya kuliah setahun bahasa jadi 26.000 RT kalikan 500 rupiah kurs sekarang. Coba buka kalkulatornya. Ya, total 13 juta setahun. 9,5 juta. Coba kalau sekolah di Indonesia mungkin lebih mahal dari ini, ya. Terus asuransi 6.000 setahun, 6.000 ini 3 juta, rupiahnya 3 juta. Bayar 3 juta ini kalian sudah dibukakan, diproseskan KTP pelajar sebagai mahasiswa, kartu pelajar, termasuk surat tinggal di Taiwan, surat keterangan tinggal di Taiwan. Yang kedua, BPJS, kalau kalian sewaktu-waktu sakit. Akan tetapi BPJS ini, kalau di sana namanya JPOK, ini baru turun kalau kalian sudah tinggal di sana 6 bulan. Tapi kalau sewaktu sakit, ya karena adanya ini, jadi kalian itu terjamin. Masuk rumah sakit, baru datang 1 bulan atau 3 hari baru datang nggak sakit, masuk rumah sakit. Ini yang menanggung sekolahan, ya. Terus permit kerja, sudah termasuk permit kerja. Kalian kalau tidak punya permit, tidak diizinkan untuk kerja. Jadi Ya. saya tambahin, kalau yang permit itu dimaksudkan kalau kalian mau magang. Karena kalau mau magang harus ada izinnya, izin kerja. Di setiap negara sama, makanya dibuatkan permit. Mau dipakai atau enggak itu terserah kalian, karena kalau keluarganya mampu yang mau bayar untuk biaya ya monggo. Kalau kita sifatnya gini, kalau kalian nggak membebankan keluarga, magang dicarikan
juga membayar buku. Buku ini disediakan oleh pihak kampus yang isinya ya buku-buku Mandarin, buku-buku sekolah seharga 6.000 setahun, sebesar 3 juta. Bukan. Ini dengan cara mencicil dari hasil kerja. Gitu, ya. Saya lanjutin ya. Dari total biaya ini sebesar 38.000 NT. 38.000 NT itu NT sekarang 500 ya. Jadi sekitar 19 juta. Hanya kita tidak menarik 19 juta. Kita bagi dua, hanya kalian setorkan 9,5 juta untuk biaya khusus. Paham? Yang paham nggak yang bertanya dan yang lainnya? Jadi hanya bayar 9,5 juta. Kalian jangan khawatir itu mungkin biayanya kita yang mengada-ngada atau apa, nanti ada kwitansi dari pihak sekolah untuk 9,5 juta. Untuk biaya udah kita setorkan selama 6 bulan. Setengah tahun kalian di sana. Kenapa saya bilang harus mengeluarkan biaya untuk setengah tahun di sana? Karena kalian masuk ke sana itu dalam waktu 1 bulan belum tentu KTP keluar. Paling lama itu istilahnya 2 bulan KTP baru keluar. Ya, working permit apa KTP baru keluar itu 2 bulan. Jadi kalian itu tidak punya utang ke pihak universitas. Karena kalian udah bayar 6 bulan untuk biaya les bahasa. Nanti bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, kalian udah bisa magang. Ya, magang itu gajinya karena sehari sekitar 14.000 NT. 14.000 NT itu uang Indonesia sekitar 7 juta. Itu langsung masuk ke rekening kalian. Jadi selama bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, atau keempat, kelima, keenam kalian magang, kalian udah bisa nyimpen 7 dikali 3 bulan. Berapa? 21 juta. Pada saat kalian harus bayar yang setengah tahun lagi, kalian udah punya duit apa enggak? Udah punya tabungan. Ya, saya hitung berarti kalian bayar 9,5 juta. Saya pakai NT aja ya, karena kalian nanti di sana NT. enam 19.000 NT. Bagi 6. Kurang lebih. Ya. Jelas ya deh ya. Jadi 9,5 juta itu kalian sudah bayar. 9,5 juta lagi kalian dibayarkan 6 bulan. Jadi 9,5 juta dibagi 6. Jadi kalian 1 bulan hanya bayar 1.600.000 uang Indonesia. Sedangkan kalian kalau kerja dapat 7 juta, ketutup enggak? Tutup. Ketutup enggak? Ketutup, ya. Gitu. Jadi kenapa ada dibayarkan 6 bulan dulu itu untuk biaya khusus, biar kalian tidak terbebanin. Belum kerja udah ada istilahnya apa yang harus tunggakan dibayarkan. Tetapi kalian pada saat harus bayar termin kedua yang 6 bulan kemudian, kalian sudah punya simpanan yang tadi saya bilang berapa? 21 Juta. 21 juta. Ya kan? Per 3 bulan. Ya kan, kalau 3 bulan kali sekitar 3 bulan kali 7 juta kan 21. Ya. Untuk asrama
legalisir dokumen, translate ke dalam bahasa Translate Inggris. dari dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Terus paspor juga langsung kita urus semua. Visa, paspor, tiket, medical, terus legalisir apa semuanya. Selama kalian nanti dari sini ditampung di Jakarta untuk tempat tinggal dan makannya semua ditanggung. Ya, jadi total untuk keseluruhannya 39 juta. Logis. Total yang dikeluarkan orang tua. Tidak banyak, ini tergantung niat ya. Kalau kalian kuliah di Indonesia ya, lebih dari itu loh. Coba lihat website Unpad ID hari ini Universitas Negeri. Tadi saya melihat Universitas Ekonomi aja 55 juta. 55. Dan keponakan saya baru tahun ini masuk UI bisnis manajemen 74 juta. Itu negeri loh di Indonesia. Gitu. Jadi ini karena ada program beasiswa makanya biayanya lebih murah. Di sana itu kemudahannya, nilai plusnya, kuliah sambil kerja, gitu. Kalau di Indonesia, kuliah seminggu 3 kali. Lain itu paling main HP, paling nongkrong di kafe, paling gitaran di pos Biaya nongkrong di kamling. kafe 100-200 mungkin ditabungin udah ketutup untuk bayar uang kuliah di sana. Ya. Terus sekarang ini saya tambahin lulusan saya banyak yang udah istilahnya kerja di perusahaan Taiwan dan Cina di Indonesia dengan gaji 20 sampai 25 juta. Karena kenapa tadi anak rombongan jauh-jauh mereka datang karena dari tempat mereka saya pernah berangkatin itu 400 orang. Ada yang sukses, jadi mereka ikut. Jadi mereka ikut karena apa? Setelah balik ke Indonesia sekalipun mereka masih bisa bekerja di perusahaan asing, di kedutaan. Karena apa? Nggak semua orang kita bisa tulis Mandarin. Kalau Inggris mungkin gampang. Mau itu untuk apa lagi? Karena apa? Bahasanya masih hurufnya Latin. Kalau bahasa Mandarin, bahasa China tulisannya aja sudah beda. Ini makanya skill yang seperti itu yang dicari sekarang di Indonesia. Yang seperti itu bilang tadi, keuntungannya tiketnya udah ada untuk bekerja langsung di Taiwannya udah ada. Pulang kita ke Indonesia juga pasti dicari sama perusahaan asing karena kita punya sertifikat sekolah di luar negeri. Yang ketiga, sertifikat di Taiwan itu memang diakui oleh Amerika dan Jepang. S1-nya. Ya, jadi itu nanti fotokopi bisa dilihat, ada yang dari mengerti bisa ditanyakan. Ya. Mungkin dicatat sesuai ini. Yang ditanyakan ngerti nggak? Siapa yang paham ya? Semoga bisa ngejelasin ke orang tuanya. Ya karena saya 4 tahun yang lalu terbesar di Grobogan sekitar 400 orang. Jawa Barat ya tambahan sedikit ya. Harus semangat yang Jawa Barat ya. Iya harus pede. Di sana mereka nggak melihat kalian istilahnya maaf ya ada kekurangan fisik atau apa, yang penting ada kemauan belajar ya, itu satu yang penting ada kemauan belajar. Mungkin nanti tambahannya Pak yang dari Universitas Politik yang nanti pulang itu 11 karena itu salah satu yang berangkat ya, yang tadi yang Bapak ceritakan pengalaman yang anak-anak terima kasih masukan Pak, karena keterbatasan mata minus atau apa tidak menutup kesempatan orang lain untuk menjadi orang yang sukses ya. Betul. Karena